Hai Indonesia. Hai. Kita welcome back to the show. Ini dia Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Aldita Sudiro menggunakan baju nuansa biru. Putih biru, Nuke Azwita juga sama. Kita hari ini dipaksakan untuk sama. Kita cocok-cocokin. Cocokologi ya pokoknya. Dan Nuke juga di sini ada Dita. Dengan nuansa birunya gitu kan. Sebenarnya tadi baju kita masing-masing nggak cocok sih, warnanya beda, tapi kita Aku sih udah bawa cocok-cocokin baju aja. ini, terus dia akhirnya, Mas Ditan pakai ini aja kata wardrobe kita gitu, karena agak-agak mirip jadinya. Saya baru sadar itu nama kamu ya. Pinnya iya. Biar nggak ketuker ya, biar nggak ketuker. Biar Gua kalau baru di nyadar. absen, Nuke Iya, gitu. kirain bros aja, bros cantik gitu. Enggak ada namanya. Ya kan sekarang lagi model Pakai nama. begini lagi. Hati-hati nanti bisa penipuan loh. Enggak. Mbak Nuka ya, apa kabar? Padahal siapa lagi. Enggak, gue tau, enggak sosok kenal lu ya. Oke pemirsa, kita ketemu lagi di pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya. Semangat selalu biar imunnya naik karena kita masih di pandemi COVID-19 lagi dan lagi selalu ada varian baru. Betul. Habis ini Omicron, habis ini Popcron mungkin. Bisa jadi. Boleh. Bener, abis Popcron gue nggak tahu lagi deh. Boleh, tuh bisa apanya, jadi, mudah-mudahan bisa hilang jadi. deh tuh. Pokoknya di pagi hari ini apapun aktivitas yang kalian lakukan, mungkin beraktivitas di rumah atau mungkin kerja dari rumah luar, atau iya. lagi siap-siap mau kerja di luar. Betul. Atau mau sekolah Bener. online. Pokoknya atau kita doakan semoga sehat selalu semua ya. pastinya ya. Dan kita dengan semangatnya juga akan menemani kalian semua 1 jam ke depan ya kan, pastinya dengan berita, dengan cerita. Kita punya tips gitu kan. Biasanya di segmen 1, 2, 3 nih kita akan membahas berita-berita atau tema-tema besar apa yang akan kita bahas. Bener banget, gitu. dan di pagi hari ini kita bakal membahas mengenai, ini masih berkaitan sama sejarah Indonesia nih ya. Kalau di beberapa episode yang lalu itu kan kita sempat membahas Ada bunyi apa kita tuh? sempat membahas kita sempat membahas mengenai kerajaan yang ada di Indonesia kan. Nah, di episode tersebut kita tuh sempat nyinggung juga tentang ini karakter Gajah Mada. Oh iya, Iya. kan waktu itu kita bahas Majapahit. Betul, kita sempat ya. ngebahas tentang karakter Gajah Mada, yaitu seorang Mahapati yang membantu Raja Hayam Wuruk membawa kejayaan kepada kerajaan Majapahitnya. Gitu, dan salah satu peranan dari Mahapati Gajah Mada pada masa kejayaan Majapahit ini adalah menyatukan wilayah Nusantara. Dia sempat ada ini kan, janji Gajah Mada itu kan? Iya, Sumpah Palapa. Janji Gajah Mada, Sumpah Palapa. Seperti yang diucapkan dalam Sumpah Palapa gitu kan. Ya, nah kalau kalian penasaran seperti apa sih kisahnya Mahapati Gajah Mada ya kan? Tapi kita nggak bahas sekarang ya. Ya. Kita bahasnya nanti. Nah, kalau ngomong-ngomong Gajah Mada, itu aku jadi pernah lihat di salah satu akun YouTube. Boleh aku sebut gak sih? Kisah Tanah Jawa. Iya, itu terkenal tuh. Om Hao gitu. Nah, dia tuh pernah membahas soal Majapahit ini kan, Ceritain dong. sejarah dan apa yang ditinggalkan. Memang kalau kalian yang nggak suka sejarah mendengar ini yang agak-agak rumit ya, karena Jelimet berat nih, jelimet gitu loh, berat. Ceritain. Karena kan salah satu yang dibilang kan, kerajaan Majapahit ini minim sekali meninggalkan jejak-jejak. Karena udah dihapus sama Sejarahnya, selanjutnya. Biasanya iya. dihapus sama selanjutnya. Iya, maksudnya beda dengan kerajaan-kerajaan yang lain mungkin meninggalkan apa gitu kan, situs-situs bersejarah Iya, atau makanya apa. kan, ini kan agak rumit ya, Majapahit katanya besar tapi kok peninggalannya nggak ada karena dihapus sama Dan kerajaan-kerajaan iya memang selanjutnya. sebenarnya katanya Biasanya paling gitu. besar dan paling berpengaruh pada akhirnya untuk menyatukan Nusantara. Iya, karena gitu. salah satu yang banyak yang gue nggak tahu tentang Majapahit, tapi yang gue tahu pasti adalah mereka tuh salah satu kerajaan dagang tersukses. Iya. Kan kalau udah dagang cuan semua nyatu. Ya, dan katanya memang kerajaan Majapahit inilah yang akhirnya berhasil menyatukan bagian-bagian dari Indonesia yang tadinya kita mungkin nggak tahu ya, agak-agak terpecah gitu. Jadinya yang namanya cikal bakal mungkin Nusantara nih dari dia. Nama-nama Nusantara nih dari dia. Tapi kalau ngebahas tentang Gajah Mada seperti kita tahu itu kan juga jadi diabadikan jadi nama jalan juga. Iya. Itu kan nama Hayam Wuruk juga diabadikan jadi jalan. Bahkan sampai nama-nama restoran ya. Betul, tapi satu hal Di ya. Gajah Mada. Ada, tapi Hayam Wuruk. Satu hal ya. Gue tuh waktu kecil kan nggak ngerti. Oh, jadi ini jadi gue selalu berpikir bahwa Patih Gajah tuh pelatih gajah. Gue nggak ngerti, gue nggak tahu apa-apa. Padahal bukan. Patih, gue nggak tahu Mahapati Patih, Gajah Mada. iya, Gue cuma nangkep, oh Patih Gajah. Oh dia yang jagain gajah nih. Atau ngurusin dia gajah yang nih. jadi iniin gajah nih, Iya, dia melatih gajah. Iya, mandiin gajah gitu, kayak di wayang Karena mungkin ambas. pikiran kamu kan pelatih. Patih, iya, gue nggak ngerti. Ternyata Mahapati Gajah Mada itu nama orang. Iya, nah Gitu. Gajah Mada ini kan kalau diceritain kemarin kita bahas soal kerajaan Majapahit, dia akhirnya kan meninggal duluan kan.
Iya, dia meninggal duluan. Tadinya Raja Hayam Wuruk itu kan percaya banget sama dia. Dari situlah cikal bakal akhirnya runtuhnya kerajaan Majapahit. Iya, karena kalau yang dari gue inget karena si Raja Hayam Hayam Wuruk nggak mau Pakai orang menunjuk lain. pengganti dari Mahapati Gajah Mada dan itu adalah hal yang salah banget. Gitu Salah kan ibaratnya, banget, masa lo nggak mau nunjuk jenderal nomor 1 lo lagi gitu kan? Karena mungkin dia tipe orang yang trust isunya besar kali ya. Jangan-jangan gitu zaman mungkin namanya dulu raja sering bertemu dengan yang ngakunya sih teman, ngakunya sih pati, tapi bisa aja mungkin Iya. ini dia dari belakang. Nah, mungkin Hianatin ya. dikhianati. Aku Iya. Hianati. bisa dirimu mengkhianati. Siapa sih cerita. Siapa? Cowok, pasti cowok nih yang hianatin. Ya nggak mungkin cewek lah, bencong. Tapi lo pernah nyoba buah maja itu nggak? Majapahit katanya dari buah maja yang rasanya pahit. Gue nggak tahu loh Gue buah nggak maja tahu, yang mana. tapi jujur sih gue belum pernah lihat maksudnya wujud buah majanya. Mungkin tuh sekarang tuh seperti apa. kalau gue rasa ada, cuman orang ngapain makan itu pahit, mungkin gitu. Jadi manusia udah mengenal bahwa itu buah yang jangan dimakan Iya. karena pahit. Ngapain deketin dia, janjinya pahit. Ada aja, masuk nggak tuh? Janjinya pahit. Ya mendingan ketahuan dari awal janjinya pahit daripada lo dikasih janji manis. Iya sih, Pahit taunya di pahit akhir. rasanya ya, mendingan dipahitin di depan ibaratnya sih kayak gitu. Ya mungkin ini yang terjadi antara Raja Hayam Wuruk. Dia nggak mau, dia nerima kepahitan kalau dia Betul. mencari orang di luar Gajah Mada. Pengganti Mahapati Gajah Mada. Dia Mahapati sakit, Gajah gue Mada. nggak ada yang bisa gue percaya. Apalagi juga Raja Hayam Wuruk muda banget kan. Saat itu ya. Saat itu Dia dari umur 16 tahun. dari umur udah 16, jadi. let's say dengan sampai kejadian itu kita nggak tahu, mungkin umurnya masih 30 sekali. Iya, kita nggak lah. tahu. Dan apalagi dia salah satu raja yang berhasil menyatukan Nusantara. Yo, bahkan jago sampai dia ke luar dagangnya. negeri, Singapura, Malaysia, Filipina Jago masuk dia. dalam ininya Dagangnya dia dia jago. tadinya kan. Gitu. Gitu. Nah, kita masih bakal bahas detail lagi tentang Mahapati Gajah Mada ya, tapi setelah yang commercial break yang satu ini dulu. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan, masih barengan sama Nuka Yap. juga. Dan seperti yang tadi udah gue bilang ya, di segmen 1 tadi, di akhir segmen 1 kita bakal ngebahas tentang kisahnya Mahapati Gajah Mada, sang pemersatu Nusantara. Yuk, mari kita bahas ya enggak, ya kan? Jadi asal-usul Gajah Mada ini memang masih misterius ya guys. Seperti misteriusnya hilangnya kerajaan Majapahit sampai sekarang masih Ya. belum ada yang bisa menebak gitu. Itu sama kayak tahun 2014, ada yang tahu nggak hilangnya palu Cek Popong di DPR? Sampai sekarang nggak ada yang nemu itu palunya kemana. Beda bencong. Beda ya? Oke, Ya, next. ini kalau menelisik dari beberapa sumber sejarah, benar-benar Ditan ya. Gajah Mada lu samain sama Cepopong. Itu beda. Tapi lo tahu kejadian itu kan? Tahu. Yang palunya hilang di Iya, DPR. tahu. Ya tapi itu beda. Sorry. Cepopon mah bodo amat palunya hilang. Sorry, Kalau ini sorry. kan sejarah banget. Maaf. Ya kan? Iya, lagi-lagi menelisik dari beberapa sumber sejarah. Ini menyebut kalau asal-usul Gajah Mada yang berbeda-beda ya. Jadi ada versi yang A, versi B, versi C. Ini terdapat 3 sumber naskah bahkan sastra kuno yang menjelaskan tentang asal-usul Gajah Mada. Banyak loh 3 naskah. Makanya. Oke, kita bahas yang pertama nih, ada yang pertama adalah naskah Usana Jawa. Jadi konon katanya disebutkan nih bahwa Gajah Mada lahir di Pulau Bali. Dikisahkan Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa yang merupakan penjelmaan Sang Hyang Narayana Wisnu. Sehingga Gajah Mada dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu ya. Dia dilahirkan karena kehendak dewa dewi katanya. Itu katanya. Kok lu ketawa sih? Gue Lu jadi ketawain kepikiran, gua? enggak, gue mikirnya dari kelapa mirip dong. Bener kan dia ngetawain gue udah tahu. Gue langsung kepikiran. Terus kan ketawa Gimana nih kalau Bisa jadi. Dan selanjutnya nih, naskah tradisional Nusantara juga sering menegaskan legitimasi tentang kelebihan pada diri seseorang melalui mitos ya, sehingga tokoh yang dimaksud itu pantas dijunjung tinggi dan juga dihormati gitu kan. Kemudian dalam perjalanannya, keajaiban demi keajaiban selalu mengirimi sejak kelahirannya Gajah Mada. Masa kanak-kanak, dewasa, bahkan hingga kematian. Perjalanan seperti ini tuh umum berlaku pada sistem kepercayaan masyarakat Hindu dan juga Buddha pada masa itu.
Maksudnya itu sehingga kalau tafsir atau rasionalisasinya ini diperlukan agar isi naskah dapat dijadikan rujukan. Ya, yang naskah kedua ini namanya Babat Arung Bondan ya. Kitab ini menawarkan Lapar ya? Iya, babat, soto babat. Gue juga jadi pengen. Udah lu. Oke, di kitab ini menawarkan penjelasan yang berbeda tentang asal-usul Gajah Mada. Kalau di kitab ini menjelaskan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Pati Logender atau dikenal dengan nama Logender dalam cerita Damar Wulan dan juga Menak Jingga. Nah, cerita tersebut mengungkapkan bahwa Logender ini menjadi pati Ratu Majapahit bernama Ratuf kayaknya. Ya, kok gue jadi agak-agak kesel dengarnya karena inget si selebgram itu ya. Ratuf kayaknya ya. Atau Kencana Wungu. Oke. Hal yang paling menarik dalam kitab Babat Arung Bondan ini dan dapat dijadikan interpretasi lebih lanjut adalah pernyataan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari seorang Mahapati. Adapun nama Patih yang menjadi ayah Gajah Mada masih belum akurat sampai sekarang ya guys, mungkin sebab dalam kisah-kisah tradisional nama tokoh sering berganti karena diceritakan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang berbeda dan mungkin dengan orang yang berbeda-beda pula dan gitu. kan lama kan. Nyampainya kan kita nggak tahu tambah ABCZ-nya atau jadi beda gitu kan. Apalagi turun-temurun diceritainnya. Dan zaman itu kan tidak semua orang menguasai baca tulis. Baca tulis betul. Gitu. Ada yang mungkin pemahamannya beda, penyampaiannya beda gitu ya. Oke, dan selanjutnya ada juga nih naskah dari Babat Gajah Mada. Lapar lagi ya Babat ya. Abis ini pesen soto Babat. Ini merupakan karya sastra Bali. Ini menceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang pendeta muda bernama Empu Suradharma Yogi yang memiliki istri bernama Patni Narirati. Dewa Brahma jatuh cinta kepada Patni Narirati karena parasnya yang cantik. Hingga suatu ketika Narirati diperkosa oleh Dewa Brahma di gubuk yang sepi. Peristiwa tersebut membuat Narirati mengadukannya kepada sang suami. Sehingga akhirnya mereka pergi mengembara selama berbulan-bulan lamanya. Ketika sang bayi yang ada dalam kandungan sudah waktunya lahir, mereka tiba di desa Mada yang terletak di kaki Gunung Semeru. Lahirlah sang bayi laki-laki dengan diiringi peristiwa alam yang menandakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi tokoh penting. Bayi laki-laki tersebut kemudian diasuh oleh kepala desa Mada, sedangkan kedua orang tuanya pergi bertapa di puncak Gunung Plambang untuk memohon keselamatan dan juga kejayaan bagi sang bayi. Dewata kemudian mengabulkan permohonan tersebut dengan mengatakan bahwa kelak si bayi akan menjadi orang yang dikenal di seluruh Nusantara. Ya. Ini setelah bertahun-tahun berlalu akhirnya Mahapati Majapahit datang ke desa Mada dan mengajak anak kepala desa bernama Mada yang sekarang sudah beranjak dewasa itu untuk ikut ke Majapahit dan mengabdi kepada raja. Nah, Mahapati Majapahit kemudian menikahkan Mada dengan putrinya yang bernama Ken Bebet ya. Lalu membantu Mada untuk menggantikan kedudukannya sebagai Mahapati Amangkubumi Majapahit. Berkat Mahapati Amangkubumi Mada, Majapahit berhasil mengembangkan kekuasaannya hingga banyak raja dari luar Pulau Jawa yang tunduk kepada Raja Majapahit gitu. Jadinya. Jadi ada ya, tapi bener sih. Memang versinya beda-beda sih. Sejarah zaman dulu. Tapi aku yang pertama amazed banget kok bisa berpikiran dia keluar dari kelapa gitu. Bisa, enggak kan zaman dulu gitu. Jadi gini, zaman dulu tuh di mitologi Hindu-Buddha agar masyarakat percaya, warga percaya, jadi jagoannya tuh dikasih bumbu-bumbu magis ceritanya. Dikasih bumbu-bumbu magic gitu sehingga semua orang tuh tetap hormat kepadanya. Ibaratnya tuh kayak gitu, ini tuh kecilnya bisa terbang, ibaratnya gitu. Lahir gak punya bapak sama ibu dari kelapa. Dari kelapa. Lah, dari sinar kan tadi katanya. Santen dong. Iya, lapar lu. Tapi emang itu terjadi di sejarah sih kayak gitu sih kebanyakan. Iya. Tapi kalau kita berpikir logika ya nggak mungkin lah. Pasti manusia itu terciptanya kan. Iya, kalau gue sih suka cerita yang tadi yang di Bali. Iya, yang kedua ya. Iya, ayam. Oke, itu cerita Dewa Dewi. Cuman gue ceritanya lebih masuk gue. Akal karena dia masih punya nama ibu dan bapak. Gitu ya. Maksudnya memang anak yang terlahir dari rahim seorang ibu. Betul. Gitu. Ibaratnya masih kayak gitu sih cerita-ceritanya. Iya. Gue juga berpikir logisnya masih yang itu tuh. Yang tadi dari Bali itu juga. Kalau cerita lo tadi, kamu kurang logis. Yang terakhir. Yang terakhir ini kan, ya gimana ya? Tapi masih paling logis itulah gitu.
Masih paling logis itu ya. Masih paling logis gitu ya kan. Maksudnya ya percaya kalau memang dia dasarnya mungkin orang Bali gitu. Karena kan kita nggak tahu dulu pembagiannya kan. Tanah Jawa itu luas loh, ya kan. Dan kita Majapahit ini kan mencakup dia pemersatu Nusantara. Nah bisa jadi di orang mana kita juga belum Betul. tahu kan asal usulnya juga yang memang sampai sekarang sebenarnya kerajaan Majapahit dan seisinya ini masih misteri gitu. Iya, dan satu hal lagi sih ternyata nggak ada hubungan sama binatang gajah ya. Nggak ada. Gue tuh waktu kecil tuh mikirnya itu pelatih gajah. Enggak, karena memang dulu mungkin memang nggak orang-orang ada. dulu ini kali ya kalau memberi nama nggak tahu filosofinya Sesuai apa, binatang gitu. macan. Apa gitu kan, bahasa-bahasanya mereka punya filosofinya masing-masing mungkin kita nggak tahu, wallahu a'lam. Betul. Gitu, ya. Bahkan Tapi kayak gimana pun ya keren sih karena Ini dia pemersatu. Yang paling terkenal itu kan yang Sumpah Palapanya itu Sumpah kan. Dia Palapanya berjanji itu. dia nggak bakal berhenti nih kalau Nusantara belum bersatu. Iya, ini Yang akhirnya diabadikan menjadi sebuah satelit komunikasi. ya satelit Palapa. Iya, satelit Palapa. Diambil dari nama itu ya. Diambil dari Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa si gitu. Mahapatih Gajah Mada, si jagoan ini. Si jagoan ini, aku penasaran seperti apa wujud rupanya ya. Ya gitulah, pasti badannya gede, pasti yakin. Tapi gue percaya kalau kita beberapa episode ini ngebahas tentang Majapahit, gue agak percaya kalau dia orang Bali. Jadi orang Bali itu secara fisik lebih besar. Iya, aku masih agak 50-50 nih antara Bali dan Jawa juga. Iya. Perpaduan Iya, antara cuman Bali kalau dan dia Jawa. asal sana, Iya. badannya tuh biasanya. Pasti sterk gitu lah ya. Iya, karena kan pokoknya standar orang-orang kepulauan badannya pasti Iya. sterk gitu. Tapi gue kerennya gini deh, orang-orang dulu itu bisa sterk tanpa nge-gym. Iya kan alam. Alam, bos. Sekarang orang mau sterk harus nge-gym. Dulu alam Ujung-ujungnya, berenang dulu ke pulau sebelah. gym. Iya. Harus berenang dulu ke pulau sebelah dan segala macam. Kuat gitu. ya. Iya. Karena mau dulu nggak mau. memang kalau bisa dibilang ya, zaman-zaman penjajahan dulu tuh agak-agak Indonesia juga memang terkenal dengan mistisnya sih ya. Tapi coba bayangin deh. Pahlawan zaman dulu ngelawan penjajah cuma pakai bambu runcing. Kalau nggak ada mistis nggak mungkin. Gue pernah baca artikel, itu sebenarnya enggak. Iya, kita punya Yang pakai senjata baju juga. runcing satu, yang pak bawa senjata tuh ada 15. Banyak gitu. ya. Tapi kayak pahlawan-pahlawan dulu tuh bisa punya ilmu hilang tuh gue Itu bingung. bisa, ya itu ada Tapi gitu-gituan memang lah. percaya karena Gua Indonesia percaya, terkenal dengan itunya. Bahkan Iya. luar negeri pun mereka penjajah akhirnya mengakui ini kemana? Kok ditembak nggak mati? Nggak mati, ibaratnya terus gitu. kayak Pangeran Diponegoro dulu ceritanya. Nggak, kalau Tiba-tiba dia hilang. tapi dia ahli perang memang. Iya, Dia ahli emang perang. tahu cara ngilang segala Caranya- macam. Dan dia memang punya ilmu itu kan, berarti Entahlah. orang-orang dulu sakti. Tapi kalau Jenderal Sudirman, sorry yang gue ngomongin. Kalau Jenderal Sudirman dia emang sekolah, dia tahu. Dia kan dia juga ini beda. dicari-cari Kalau kan. dulu kan yang zaman-zamannya belum ada muncul kayak gitu kan, kenal-kenal jenderal, ya pahlawan-pahlawan kita kan basically-nya hanya punya ilmu yang dia pegang. Iya kan? Bisa dari mana dia ngilang? Sesakti itu gitu loh guys. Dari mana mau kemana, yang jelas kalian jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi habis yang satu ini ya. Yap, makanya tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan Ditan. Kalau tadi kan kita udah bahas sedikit, ternyata ada 3 naskah yang menceritakan asal-usul dari Gajah Mada. Walaupun sampai sekarang 3 naskah itu juga belum kebenarannya belum pasti ya. Belum Ya. ada yang bisa membuktikan Gajah Mada ini memang asalnya dari mana, lahir mungkin ayah ibunya siapa. Betul. Gitu, karena mungkin kan zaman dulu itu banyak orang, benar kata Ditan, belum bisa baca tulis. Jadi sejarah ini belum dituliskan gitu, sayangnya gitu Ya, kan. ini bener banget sih, tapi emang sampai saat ini tuh belum diketahui secara terang benderang siapa sih tentang si Mahapatih Gajah Mada ini. Yang jelas sosok ini tetap punya peranan penting dalam sejarah Majapahit gitu kan. Jadi Gajah Mada ini memulai karirnya di kerajaan, iya sih, karirnya di kerajaan Karir. ngomong-ngomong Iya ya. dong. Mahapatih kan karir Mahapatih tertinggi juga. itu berarti. Dia memulai karirnya di kerajaan Majapahit itu pada masa pemerintahan Jayanegara. Nah, Gajah Mada ini memiliki ketangkasan dan juga kecerdasan. Lantas dia diangkat menjadi yang disebut adalah bekel atau prajurit di Kesatuan Khusus Bayangkara. Itu Oh, awal. nama Bayangkara udah dari dulu berarti ya. Bayangkara FC, Iya. bola. Nah, ternyata saat dia menjadi bekel atau bekel. Bener Bekel gak sih? kali ya. Bekel atau apa? Mungkin kalau Nuka salah penyebutan, mohon Bekel. maaf ya. Gajah Mada ini berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara dan keluarganya saat terjadi pemberontakan oleh
Rakrian Kuti, ya itu adalah salah satu pejabat di Majapahit. Nah, Gajah Mada ini membantu Jayanegara melarikan diri dari Trowulan ke Badander, ya, dan juga membawanya kembali ke ibu kota, lalu menumpas yang namanya pemberontakan yang sudah terjadi itu. Dan sebagai balas jasa, akhirnya Jayanegara ini mengangkat Gajah Mada menjadi pati. Dan saat Jayanegara mangkat, Mahapati Arya Tadah mengundurkan diri dan Gajah Mada diusulkan untuk menggantikannya sebagai Mahapati. Namun dirinya menolak dengan alasan ingin melakukan sesuatu lebih dulu untuk Majapahit. Sebab kenapa? Saat itu memang sedang terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Keta dan Sadeng, dan barulah pada tahun sekitar 1334 Gajah Mada resmi dilantik menjadi Mahapati untuk Ratu Tribuana Tunggadiri. Oke, dan selanjutnya setelah dilantik menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang merupakan janji politik untuk dapat menyatukan satu Nusantara, ya. Jadi isi Sumpah Palapa adalah lamun huas kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun ring seram, Tanjung Pura ring haru ring pahang dompo, ring bakti ring Sunda Palembang, tumasik samana ingsun amukti palapa. Panjang, ya. Yang memiliki arti, jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa atau beristirahat maksudnya. Jika saya menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa atau saya baru akan beristirahat. Panjang loh. Iya loh ya. Dan Sumpah Palapa yang digelorakan Gajah Mada yang ingin menyatukan wilayah Nusantara ini justru mendapat tantangan hebat di kalangan pembesar kerajaan Majapahit itu sendiri. Nah, mantan Pahit Arya Tadah yang semula mendukung Patih. Oh ya, mantan patih maksudnya ya, mantan patih. Gue nyebutnya apa tadi? Pahit. Oh, kebiasaan Harus hidupnya gue terlalu koreksi, pahit ya. kayaknya Iya, ya, itu Bo. kehidupan lu yang pahit, bukan ini Iya, toh. makanya kok gue bawa-bawa gitu. Dan mantan patih Arya Tadah yang semula mendukung Gajah Mada menggantikan dirinya sebagai Amangkubumi tak mempercayai sumpah Gajah Mada dan memperoloknya. Para petinggi kerajaan seperti R.A. Kembar, R.A. Banyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng ini merespon dengan negatif pokoknya janji Sumpah Palapanya itu. Begitu juga dengan Jabung Tarewes. Nah, Lembu Peteng dan R.A. Kembar dan Warak menertawakannya juga. Itu pasti bohong. Tidak bisa. Kamu jangan menghayal. Jangan Gajah berhayal Mada. Mahapati Gajah Mada. Pasti ketawanya gini ya. Kita kebanyakan nonton dulu film Naga Terbang. Iya kan gue ngegambarin. Pasti ketawanya kan gini. Tidak mungkin. Kamu jangan menghayal Gajah Tidak Mada. bisa. Lihat, bodoh sekali dia. Iya, Gitu. dia itu terlalu banyak mimpi. Iya, berarti kayak gitu kan. Dan dilanjutkan, udah. Dan dilanjutkan, meski sempat berkecil hati lantaran diremehkan dan ditertawakan, Gajah Mada, ia bertekad untuk membuktikan sumpahnya dengan keberanian dan kerja keras. Upaya dalam mempersatukan Nusantara akhirnya dilakukan dengan cara peperangan sebagai jalan akhir. Namun, selain itu juga dilakukan dengan cara damai. Seperti menggunakan ikatan perkawinan dan juga strategi diplomasi. Jadi nggak semua-muanya perang. Iya dong, mungkin dia mikirnya gitu kan. Nah, akhirnya selama 20 tahun yakni antara tahun 1333 hingga 1357, dirinya melaksanakan misi untuk menyatukan Nusantara hingga akhirnya lebih dari 30 wilayah berhasil dikuasai oleh Gajah Mada. Dan wilayah-wilayah tersebut adalah Bedahulu atau Bali, Lombok, Palembang, Suwarna Bumi atau Sriwijaya, Tamiang, Samudra Pasai, Pulau Bintan, Tumasuk atau Singapura, Semenanjung Malaya, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga atau sekarang Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saluduk, Solok, Pasir, Barito, Sawaku, Dan juga Tabalong, Tanjung Kutai dan Malinau. Banyak ya, banyak. Bahkan tadinya Singapura kan Iya, dibahas juga. ini menjadi wilayah Nusantara Baik, tadi. dan seluruh wilayah yang luas tersebut diayomi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra,
dan Mitreka Satata yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu sebab tidak ada dharma atau kewajiban yang berbeda. Nah, masa keemasan Majapahit berlangsung ketika Prabu Hayam Wuruk memerintah dan didampingi oleh Gajah Mada. Wilayah Majapahit pun semakin luas, yakni hingga mencapai Gurun Sukun, Taliwung, Sapi Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Batayan, Luwuk, Makassar, Buton, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar atau Saparua. Gimana tuh? Ambon. Ambon ya. Solor, Bima, Wandan, Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan juga Dompo. Wah, keren loh. Indonesia Jauh. Timur. Kemana-mana loh. Banyak, Indonesia Timur itu. Saparua tadi itu. Ya kan? Wah, Wajar sih kalau ngeliat sejarah yang ini wajar ya bahwa Banda tuh. Majapahit nih punya andil besar dalam menyatukan Nusantara. Makanya dia disebut si sebagai Pati Gajah Mada nih. Iya, makanya Gajah Mada itu dapat julukan pemersatu Nusantara. Iya, kan? masuk akal sih karena Biasanya gitu, orang yang diolok-olok, orang yang diremehkan, pada akhirnya dia bisa dia membuktikan. 21 tahun loh dia. Bukan waktu bergerak. yang singkat loh ya. 20 tahun. Tahun. Ibaratnya kayak gitu. Kerjanya ngapain 20 tahun? Perang lah, ngapain lagi? Nggak, dia nggak selalu perang, dia ada diplomasi juga. Ya, keren berarti ini orang memang benar kalau dia dapat julukan cerdik, cerdas, ya kan, ketangkasannya luar biasa. Buktinya udah dibuktikan Iya. dengan mempersatu Nusantara ini. Ini nggak mudah loh caranya sehingga bisa mempersatukan Nusantara dengan cara tersebut pastinya. Iya, Apalagi iya. zaman dulu gitu kan, nggak kayak zaman Maksudnya sekarang. mungkin pemikiran orang-orang zaman dulu kan berbeda ya. Ya ini Masih ngapain? primitif sekali gitu ini pasti ngapain kan. kita suruh ajak Majapahit? Ibaratnya gitu, susah ngejelasinnya gitu. Ngapain sih si Gajah Mada? Ini ada aja deh gitu, ya kan. Iya bener ngapain sih di Gajah Mada, kenapa nggak diem aja di rumah ibaratnya gitu. Lu urusin kerajaan aja udah gitu kan. Mungkin orang-orang dulu kalau berpikirnya kayak gitu kali ya. Tapi kita nggak tahu juga strategi apa yang dia punya sampai akhirnya bisa mempersatukan banyak Tadi banget. kan ada beberapa gitu. strategi kan, selain perang ada dengan menyatukan daerah dengan pernikahan, perkawinan, Betul. dan juga dengan diplomasi damai. Betul. Diplomasi damai itu biasanya kalau nggak mau saya serang. Nggak ada salah satunya Dia kayak gitu. mungkin pakai ini pertemanan Kalau baik. kalau mau gabung sama saya nanti saya bantu dalam ininya apa pertaniannya misalnya. Ini berarti Gajah Mada pinter nih buat orang nyaman dengan dia. Oh iya, asik, bikin nyaman ya. Habis nyaman jadinya sayang Nah gitu makanya ya. jadi mau gabung gitu. Akhirnya gabung dan Majapahit menjadi sangat besar. Makanya Hayam Wuruk ini sayangnya banget sama Ya, tapi kalau Mahapati. tadi kita catat 21 tahun disatukan, berarti Hayam Wuruk tuh kira-kira umurnya bener 30-an. Ya, Dari karena umur kan dia 16-an. memerintah menjadi raja aja di umur 16 tahun, 16, paling muda kan. Iya, jadi dia di umur Termuda, 30-an selama 20 tahun sampai umur 30. Seumur gua kurang lebih. Termuda tapi membuat Majapahit paling jaya. Betul, karena Iya ada kan? Mahapati Gajah Mada. Iya, betul banget. Keren banget sih kalau ngomongin sejarah memang kadang-kadang ya sampai sekarang kebenarannya kita belum tahu, tapi baru dengar cerita yang kayak gini itu kadang-kadang suka amazed sendiri gitu loh. Bener, makanya kan sama kayak Bung Karno suka bilang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yep, Karena betul. lo akan belajar dari situ, itu bisa kejadian lagi dan itu lo harus belajar dari situ. Ibaratnya kayak Ya, gitu. betul. Mungkin kalau nggak ada mereka-mereka, kita sekarang juga nggak ada di sini, guys. Betul, dan kalau tadi kita sudah membahas sejarah tentang Mahapati Gajah Mada, bagaimana kalau kita membahas sejarah percintaan Nuka Aswita? Oh, nggak usah ya. Kalau itu bukan jadi pemersatu, pemecah. Bubar semuanya ya, berantakan nanti ya. Pemecah hati yang udah pecah tambah pecah. Tambah sakit nanti ya. Tambah sakit nanti kalau dibahas. Lebih baik nggak usah bahas gitu loh. Menerka-nerka aja kira-kira Nuka sama Ditan keturunan Hayam Wuruk atau Gajah Mada? Nggak usah Oh, dibahas. nggak usah. Nggak, kita bukan ya. Oh, gimana Oke, kalau kita nanti makan di Hayam Wuruk aja? lapar lu. Lapar. Kita bakal Bakmi Gajah Mada. lapar deh. Kita bakal ngebahas apa setelah yang satu ini? Ada deh. Ada deh Ada kalian deh. kepo. Iya, nggak apa-apa kalau kepo sama kita mah terima. Terima aja. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia pastinya ya. Berbagi cerita dan berita untuk, Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, Hai. kita balik lagi, Iya. masih berdua. Ada Ditan Sudiro. Ada Nuka Zita juga di sini. Mahapati Gajah Madanya udah dulu ya. Iya, nanti mungkin kita bisa mencari sejarah lainnya lagi di banyak sumber ya, karena aku masih Betul. penasaran sih sebenarnya. Gue juga penasaran sama sejarah cinta lo sebenarnya. Ya Allah, itu mah nggak usah dipenasaran, pasti udah ketebak. Nggak enak ujungnya ya. Ngeluhnya gini, ya Tan, gue di ghosting lagi. Ujungnya nggak pernah Atau enak nggak ya. gini, ya Tan ternyata dia punya orang.
Nggak jauh-jauh dari itu nggak sih? Ujungnya nggak enak. Oke deh, ini ada sebuah berita juga informasi yang ujungnya Yang lebih nggak enak juga gitu. Sebenarnya kita udah sempat ngebahas, tapi kali ini kita bakal ngebahas sedikit lebih detail kali ya. Iya, flashback lagi tentang si Bupati Langkat ini ya, Iya, yang ternyata itu, di rumahnya dia memenjarakan manusia. Punya lucu penjara maksudnya. Iya nggak seru deh nih orang. Jadi kita bahas sedikit. Ini Jadi kayak bukan manusia deh dia. dia orang-orangan. Orang-orangan diisi iblis kali ya. Entahlah. Jadi ini ada sebuah kerangkeng manusia yang serupa penjara. Ini ditemukan di belakang rumah Bapak Terbit Rencana Parangin Angin. Ini dia kena adalah seorang angin-angin. Bupati Langkat, Sumatera Utara. Kerangkeng atau penjara itu terungkap saat tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah politikus Partai Golkar tersebut dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Nah, awalnya penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin ini diungkap oleh Migrant Care yang melaporkan temuan itu ke Komnas HAM. Jadi Migrant Care menyebut bahwa kerangkeng manusia itu terletak di bagian belakang rumah Bupati Langkat. Dan sekarang kita punya sejumlah fakta terkait temuan kerangkeng manusia ini pastinya. Oke. Dan ternyata di penjara atau di kerangkeng itu ini ditemui dihuni oleh 3 sampai 4 orang. Bahkan Tapi lebih sih. kalau dari kayaknya. fotonya lebih ya? Lebih. Lebih dari 4 orang. Orang itu kerangkeng itu kecil tapi padat gitu loh. Jadi kayak bener-bener apa ya, aduh kurang ajar sih Rame ini orang. orangnya. Aduh kesel deh gue kalau baca berita ini sumpah. Nah ini Migrant Care ini menyebut kerangkeng milik Bupati Langkat itu dihuni sampai 40 orang. Iya percaya. Namun saat didatangi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak, ini ada 3 sampai 4 orang penghuni kerangkeng di halaman belakang Bupati Langkat gitu. Ini agak bikin kesel sih emang. Dan katanya nih, katanya Enggak, bukan kata gua gue nggak ya. percaya, Bukan gua kata nggak gue, percaya. bukan kata gue ya. Iya. Katanya. Iya. Jadi kerangkeng itu disebut untuk tempat rehabilitasi narkoba katanya. Katanya, tapi kok orang bonyok-bonyok gitu. Makanya ini Kapolda Sumatera Utara Bapak Irjen Pancaputra Simanjuntak mengklaim bahwa kerangkeng Bapak Terbit ini digunakan untuk tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Meski demikian, tempat tersebut tidak mengantongi izin rehabilitasi. Ya jelas lah, dengan dia buat penjara kayak gitu juga gue gak habis pikir gitu loh. Manusia modern zaman sekarang ini kok bisa sampai kayak si Bapak Perbudakan Parangin Angin kategorinya ini ya. masih memperbudak manusia gitu. Ini lu bukan manusia sih, udah intinya kayak gitu. Jadi memang tidak semua penghuni kerangkeng manusia adalah pengguna narkoba ya guys ya. Jadi menurut penelusuran terkait kasus ini dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Jadi berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan, LPSK ini menyampaikan bahwa tidak semua penghuni kerangkeng Bupati Langkat ini merupakan pengguna narkoba. Jadi temuan lainnya yakni para penghuni kerangkeng tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya melalui ponsel. Mereka juga tidak bisa menjalankan ibadah sebagaimana wajarnya. Berarti udah melewati hak asasi manusia. Lah ini memang perbudakan itu udah jatuhnya. melewati Dia hak menyiksa, asasi manusia. hitungannya siksa. Udah ada pelanggaran hak asasi itu, baik. Dan selanjutnya katanya, bukan kata gue, Katanya lagi. Ini keluarga tidak boleh menuntut katanya. Jadi LPSK menemukan fakta bahwa pihak keluarga ini diminta untuk menandatangani surat perjanjian saat memasukkan anggota keluarga mereka ke kerangkengnya si Bapak Bupati Langkat ini. Salah satu poin dalam surat perjanjiannya yaitu keluarga tidak boleh menjemput penghuni selama batas waktu yang ditentukan. Dan selain itu, pihak keluarga juga tidak akan menuntut jika anggota keluarga mereka sakit atau meninggal dunia. Ini udah gila sih. Ini udah fix jahat sih. Iya. Manusia kayak gini jahat sih, tapi Tuhan Maha Adil sekali lagi. Kelakuan kamu udah terlalu di luar batas, makanya mungkin Tuhan akhirnya membuka semuanya Ya, kan. abis lu. Habis deh lo, nih keluarga-keluarganya mungkin perlu nih diselidikin. Kasian, bukan hanya si anak-anaknya kasian. bukan hanya si bupatinya aja, tapi seluruh keluarga, karena pasti keluarga tahu adanya ini Pasti kan. tahu lah. Iya, nah ini diduga sebagai perbudakan modern. Iya, pastinya ya kan. Karena ini menurut Ketua Migrant Care Anis Hidayah, ini menilai pembangunan kerangkeng manusia termasuk sebagai tindakan perbudakan modern. Ia juga menduga kerangkeng tersebut digunakan sebagai tempat tinggal pekerja di lahan sawit. Migrant Care juga menilai kerangkeng yang terbuat dari besi dengan gembok tersebut ini menyamai penjara ya. Jadi pekerja juga diduga tak memiliki akses untuk berpergian keluar area ladang kelapa sawit sementara jam kerja sampai
10 jam sejak pukul 8 pagi hingga 6 sore. Bahkan mungkin bisa lebih. Itu Kita kan dari, nggak tahu. itu dari jam kerjanya juga udah ngelewatin jam kerja wajib pemerintah tuh. Iya dong, ini pasti under pressure keluarga dan si korbannya pun tinggi banget nih. Pak. Betul. Dan ini katanya, bukan kata gue, katanya ini juga, oh nggak, kalau ini gue tahu nih, terdapat dugaan penyiksaan. Ini Iya. bukan katanya, ini faktanya. Ini ada fotonya kan, Iya, yang bonyok faktanya. satu orang kan ya. Banyak, bukan satu Yang orang gue lihat aja. satu, kan gue nggak tega lihat foto yang lain. Iya. Karena Ini. mereka tuh rata-rata pasti ditemukan kayak orang ketakutan. Betul. Jadi berdasarkan dugaan dari Migrant Care, kerangkeng manusia di rumah Bapak Bupati Langkat ini digunakan untuk menyiksa para tahanan dengan cara dipukulin. Hal ini lantaran ada sejumlah tahanan dalam kerangkeng tersebut yang ditemukan dalam kondisi babak belur saat terjadinya operasi tangkap tangan KPK. Ya, sekarang syukurin Bapak yang dipukulin sama semua narapidana di sana. Saya yakin itu ya kan. Balas karma tunai loh. Nah, dan ini juga katanya ya kan. Kalau aku menurut aku bukan katanya, faktanya. Ini memang diduga ada korban yang sudah meninggal juga. Ya kan? Nah, LPSK juga menduga pernah ada penghuni yang meninggal di kerangkeng milik Bupati Terbit si angin-angin ini ya. Informasinya ini berdasarkan aduan warga Langkat yang seorang anggota keluarganya meninggal saat berada di kerangkeng tersebut. Peristiwa itu diduga terjadi pada tahun 2019 lalu dan ketika keluarga mendatangi sel untuk menjemput korban, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani untuk segera dikebumikan. Waduh. Wah, ini jahat. Berarti Sih. nggak kelihatan badannya. Ini hukum mati sih. Gue setuju nih. Wes. Oke, dan selanjutnya katanya kerangkeng ini sudah beroperasi selama 10 tahun. Jadi Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengungkapkan bahwa penjara di rumah Bapak Terbit rencana ini sudah beroperasi selama 10 tahun. Dan menurut informasi dari penjaga, kerangkeng manusia itu dibangun pada tahun 2012. Aduh, bisa lempar sepatu nggak sih gue ke depan mukanya langsung? Pengen deh kalau ada kesempatan gitu ya, Pak, lempar pakai hak yang tipis itu loh. Berkali-kali ke mukanya. Tapi gue yakin sih di penjara babak belur. Oke nih, kayaknya ini teman gue nih, saya harus mengendalikan emosi dari rekan saya dulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi habis yang satu ini. Tetap di Hai Indonesia, panas. berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia, Indonesia lebih lebih baik. baik. Sabar Bu, Udah. sabar Bu. Mendingan gak usah baca-baca berita itu lagi. Tapi gue penasaran sih, kelanjutannya itu dihukum berapa lama? Bapak Bupati Langkat itu. Tolong dong Bapak polisi dihukum mati aja kalau perlu. Ya kali Karena aja dia sudah tidak memanusiakan manusia. Tapi siapa tahu dia sopan dalam pengadilan. Oh Besti, itu hanya berlaku untuk si Besti itu Besti. Terus sekarang Omikron ada, dia kemana ya? Dia Gimana kalau dia kita suruh keluar keliling Jakarta nggak usah pakai masker? gak usah dipikirin ya, hukumannya kayak gitu ya. Oke deh, sekarang ini di daerah Jabodetabek cuacanya lagi Gimana gitu? gloomy, hujan. Sendu. Sendu, lagi Sendu, ini langitnya banget, sendu. lagi nggak ada tuh, senja-senja lagi nggak ada karena dingin Adanya banget. sendu karena dingin-dingin sendirian. Iya, itu dia dingin-dingin sendirian gitu kan. Nah, emang paling enak dingin-dingin itu Ya. nggak apa-apa sendirian, tapi paling enak kalau kita tuh minum minuman yang Betul. hangat. Oh kalau pelukan hangat di mana? Boleh, boleh kok, boleh asal ada yang mau dipeluk ya. Itu dia masalahnya, nggak ada yang mau meluk guys. Oke nih, daripada kalau mikirin Ngomongin pelukan ya. ngomongin pelukan yang harus cari ribet loh, cari yang mau peluk loh. Mendingan yang gampang-gampang aja kita nih, cari aja deh. kita ada rekomendasi tentang minuman-minuman Betul. hangat untuk mengusir hawa dingin. Ini hawa dingin ya, bukan hawa kesendirian ya. Sendiri tuh dingin loh guys. Oke, yang pertama ini kita bisa mungkin meminum wedang jahe. Ya Gua dari doyan namanya aja udah anget ya. Budoyan nih. Iya, wedang jahe itu enak. Wedang jahe ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti minuman jahe ya. Jadi jahe segar ini akan digeprek ya kan, sampai halus dan dipadukan dengan gula Jawa, gula pasir, madu atau pakai gula batu juga bisa dalam sebuah gelas bercampur air panas. Biasanya sih bukan langsung air panas tapi digodok dulu biar mendidih. Gitu, jadi mateng dianya. Nah biasanya wedang jahe ini disajikan selagi masih panas atau hangat ya. Nah namun seiring perkembangan zaman, masyarakat ini menggunakan jahe bubuk pada akhirnya sebagai bahan umum wedang jahe. Tapi tinggal menambahkan gula dan air panas aja. Sekarang kan di saset-sasetan udah banyak betul. gitu kan. Nah ternyata jahe juga bisa ditambah rempah lain seperti ada batang serai, cengkeh, kayu manis, pakai daun pandan juga bisa biar wangi. Kadang tuh gue suka kasihan loh kalau orang bikin wedang jahe itu.
Karena wedang jahe selain digeprek juga dipukul, kan sakit. Ih, kamu mah gitu. Gitu ikhlinya. Kesel ya, kesel. Jangan pukul-pukul Gitu ya. gitu. Oke, dan selanjutnya ini ada juga minuman yang enak yaitu bajigur. Nih enak nih. Bagi orang yang tinggal di wilayah Tanah Sunda pasti udah nggak asing dengan minuman yang satu ini. Minuman ini biasa disajikan di gerobak kaki lima dan ini merupakan minuman tradisional yang cocok untuk diminum saat cuaca lagi dingin. Apalagi saat cuaca lagi dingin-dinginnya, di Tanah Sunda kan suka dingin ya. Bajigur ini bisa menghangatkan badan, apalagi kalau kamu lagi kena flu. Dan selain itu, minuman hangat tradisional ini juga diyakini mampu mencegah obesitas dan juga kanker. Yap. Nah, dari wedang jahe, bajigur, sekarang kita ke bandrek. Gitu ya. Ini sama seperti halnya bajigur, bandrek ini merupakan minuman yang bisa dengan mudah ditemukan ya di banyak pedagang kaki lima. Banyak yang bilang bahwa bandrek ini merupakan wedang jahenya orang Sunda. Nah, hal tersebut juga tak salah sih. Kalau diingat-ingat kan bahan utamanya memang dari rekomendasi minuman hangat ini sama, ya jahe gitu kan, dan pakai gula merah juga gitu. Tapi bandrek sendiri ada beberapa tambahan rempah. Tambahan rempah tersebut yang membuat sensasi dari minuman ini terbilang pedas dan hangat yang akhirnya baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi gue agak nggak bisa bedain mereka loh. Sama ya rasanya. Bandrek sama bajigur terutama. Oh enggak beda. Ya gue anget-anget aja buat gue maksudnya. Enggak, kalau bajigur kan dari tekstur warnanya aja udah beda. Ya cuman anget-anget aja pokoknya di tubuh gue. Yang beda memang wedang jahe sama bandrek. Iya, karena iya. Tapi kan angetnya sama kalau di semua pasar panas sih ya. Gitu, kalau oke. kita minum. Dan selanjutnya ada juga namanya wedang uwuh. Wedang uwuh ini memiliki penampilan yang terbilang mirip dengan bir peletok, warnanya ini agak kemerahan dan menjadikan kedua terlihat mirip ya. Tapi perbedaannya adalah wedang uwuh disajikan tanpa disaring dan rempah-rempahnya ini ikut disajikan di dalam satu gelas minumannya. Sensasi hangat bakal langsung terasa saat pertama kali menyeruput minuman hangat tradisional ini. Dan gak cuma menghangatkan tubuh aja, ini juga bisa mengobati batuk dan masuk angin. Ini merupakan manfaat lain dari wedang uwuh. Ya. Sekarang kita beralih, wah ini siapa yang nggak tahu nih? STMJ. Oh, kalau ini gue tahu bedanya. Ini beda, manisnya Iya, beda. jelas. Ini manisnya beda nih. Ini karena perpaduan susu, telur, madu, dan jahe ya. Jadi STMJ ini memang minuman yang cukup mudah ditemukan di berbagai angkringan. Tambahan jahe ini membuat minuman ini seketika menghangatkan tenggorokan dan juga perut kita ketika diseruput ya guys. Selain itu dengan tambahan susu, minuman hangat ini membuat perut akan jadi lebih terisi. Iya, kalau ini gue bisa bedain. Kenyang. Manisnya beda, terus emang lebih kenyang karena ada susunya, bener. Betul. Terus selain itu yang standar yang suka saya nikmati juga teh manis anget. Asal jangan janji manis anget. Iya, asal jangan itu ya. Tapi saya paling kesel kalau misalnya ngomongnya es teh manis anget. Bingung nggak lo es teh manis? Manis anget. Bingung nggak lo ini maunya apa Iya, gitu kan. iya. Selain menghangatkan tubuh, teh ini juga memiliki banyak manfaat ya. Di antaranya adalah meningkatkan konsentrasi, menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan bisa menurunkan resiko penyakit otak. Terus bisa juga menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kolesterol dan menurunkan resiko diabetes kalau minumnya nggak pakai gula ya. Kalau pakai gula meningkatkan risiko diabetes. Terus teh juga bisa memperkuat jantung dan mencegah kanker dan membantu menurunkan berat badan kalau minumnya nggak pakai gula sekali lagi. Udah gitu teh juga bisa menjaga kesehatan salur cerna, mengatasi pilek dan flu serta mengatasi stres. Nah, dengan mengkonsumsi teh manis di musim hujan, maka diharapkan tubuh tidak mudah masuk angin dan mendapatkan energi lebih untuk melakukan aktivitas. Manis sih jangan terlalu manis kalau saran gue sih. Gitu Tapi ya. kalau lu doyannya yang mana? Di antara pilihan tadi. Gue STMJ sih favorit gue. Ih, gue jujur belum pernah ngerasain STMJ. Gue nggak pernah ngerasain STMJ yang asli. Iya, yang asli dibikin pakai telur nggak? Gue nyobainnya yang udah sasetan. udah instan. Iya. Gitu. Kalau yang udah instan tuh susunya berasa banget gitu Katanya enak, tapi gue nggak tahu deh karena kan membayangkan ada telurnya ya. sih. Enak lagi. Iya. Bukannya seru banget ya? Gue kebayang. Makanya gue belum pernah, makanya. Heeh. Tapi kalau wedang jahe sih. Udah, iya. Gue sering kalau wedang jahe lumayan. Iya, sering. suka. Yang itu penting suka. jahe aja udah anget-anget kayak gitu. Iya, Jadi pengen. air jahe Jadi aja. pengen. Jadi pengen, iya benar. Dan ternyata jahe itu juga bagus untuk kita penderita asam lambung. Serius lo? Gue baru tahu. Buah banget itu. Jadi itu baik dia. Ternyata
panasnya dia bukan panas yang bikin kita tambah sakit gitu loh, tapi malah bagus katanya. Oke. Air jahe itu buat asam lambung bagus. Wedang jahe ini enak banget kalau dinikmati kalau lagi kayak hiking gitu. Kayak gini-gini ya, lagi hujan-hujan mulu. Atau di gitu. studio dingin kayak gini juga enak nih. Sendu-sendu gimana sore itu mendung aja Iya, gitu sambil kan. minumnya wedang Gerimis jahe. kecil-kecil, tapi udara kok Bekasi rasa puncak. Yoi, ngantuk ya? Ngantuk saya, jadi pengen bobo ciang nanti ya. Gitu. Tapi kan masih pagi. Ada minuman favorit lain nggak untuk mengatasi kedinginan kalau lo? Kopi lo ya? Lo pasti ngopi lo. Iya, nggak lepas. Ngopi tubruk lo pasti kan? Iya, maksudnya ya itu salah satu minuman yang kayaknya tiap hari tuh diminum deh gitu. Gitu ya? Karena kan kopi hangat, kalau kopi hitam tuh lebih enak kopi hangat gitu, disajikannya panas-panas gitu kan. Sambil makan biskuit, wafer, nyemil kan gue anaknya. Iya, nyemilan banget lo, laparan Nyemil banget. banget, gak bisa gue, gak ada nasi gue gak masalah. Gak ada cemilan, mampus gue. Lapar lu ya? Lapar nih jadinya kita. Oke deh, dan guys. tidak berasa kita sudah di penghujung acara Ya. kita, udah di penghujung Hai Indonesia nih. Ya, Mau udah 1 ngingetin, jam aja ya. oh udah 1 jam? 1 jam saja. Kita lama-lama kayak Saiful Jamil. Ku ingin diam berdua mengenang yang sudah ada. Gak tau deh, gue takut salah Tapi liriknya. ntar gue kini, ya nyanyi. gitulah Audi. Ya, Audi 1 jam Ya, saja. 1 jam saja ya. Itu Oh, makasih banyak mewakilkan lo itu lagunya. Kita jangan lupa juga, gue mau ngingetin protokol kesehatan harus tetap ketat. Jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, Dan- mengurangi mobilitas. dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, disahkan dulu guys. No good buffalo gathering is not good for you ya, gue ingetin buat Dosa lu ya. nanti, oke. Kalau kayak gitu kayaknya kita harus pamit undur diri ya, Nuka Yes, Azlita Dita beserta Sudiro juga pamit undur diri beserta Kru yang kerabat. bertugas. Kenapa kerabat kerja bahasanya ya? Gue biasanya sih beserta kru yang Kalau- bertugas. Kalau kita lihat news kan gitu, kerabat kerja ya. Ya karena kita memang kerabat, kalau Kerabat nggak ada sih. mereka kita nggak bisa gitu. Jadi memang satu kesatuan. Gitu ya, kerabat kerja dan kru yang bertugas tuh Kru yang lengkap bertugas, ya. Kita iya. pamit undur diri, kita ketemu lagi di another episode of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye. Bye.